Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 26-29. Jawaban di atas disarikan dari firman Allah Azza wa Jalla, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Surat Al-Anbiya, ayat 101. Abdurrahman bin Auf pernah jatuh sakit parah hingga tidak sadarkan diri. Ketika sadarkan diri ia bertanya, apakah aku tadi pingsan? Mereka menjawab, benar. Lalu ia bercerita, aku didatangi dua orang yang besar, kemudian mereka menarik tanganku seraya berujar, ikut bersama kami akan menghakimi MU di hadapan Allah. Setelah itu mereka membawaku hingga seseorang menemui mereka berdua dan berkata, hendak kalian bawa pergi kemana orang itu? Mereka menjawab, kami akan menghakiminya di hadapan Allah. Maka orang itu berkata, tinggalkan ia, karena ia termasuk orang yang telah ada untuknya kebahagiaan, sedang pada saat itu ia masih berada di dalam perut ibunya. Saat pernah bertolak dari negerinya, tiba-tiba orang-orang mengelilingi seseorang. Lalu ia melihatnya, ternyata orang itu telah mencela Talha, Zubair, dan Ali. Maka ia pun melarangnya seraya berkata, celakalah engkau, apakah engkau hendak mencela suatu kaum yang mereka lebih baik dari dirimu itu? Aku akan menyumpahi dirimu karena itu. Lalu ia bertutur, seolah-olah salah seorang nabi menakut-nakutiku. Maka ia pun pergi dan masuk suatu rumah untuk berwudu, dan kemudian memasuki masjid, lalu berucap, ya Allah, jika orang ini mencela kaum yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik darimu, maka kemurkaan MU atas celaannya terhadap mereka itu. Perlihatkan padaku pada hari ini suatu ayat, tanda, yang akan menjadi ayat bagi kaum muslimin juga. Melanjutkan ceritanya ia berkata, aku melihat saat diikuti orang-orang sembari mengatakan, Allah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishaq, Allah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishaq. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tua MU Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kalian orang-orang muslim dahulu. Dan demikian juga dalam Al-Quran ini, surat Al-Hajj ayat 78. Dengan pengertian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kalian sebagai orang muslim sebelum Al-Quran ini dan juga di dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian penyebutan muslim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang itu jauh sebelum mereka memeluk Islam dan sebelum mereka lahir. Dan Dia juga berfirman, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Surat Al-Syaffat ayat 171-173. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Dalam sebuah riwayat Walibi, Ibnu Abbas mengatakan, telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan sejak awal. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan ungkapan orang yang menyatakan bahwa hal itu adalah amal syalih yang dikerjakannya. Tidak juga bertentangan dengan ungkapan bahwa hal itu adalah Muhammad. Sesungguhnya telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan yang dicapai dengan amal syalih mereka. Yang demikian itu merupakan sebaik-baik pemberian dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Dan Allah juga telah berfirman, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Surat Al-Anfal ayat 68. Para ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai ketetapan, takdir, yang lebih awal ini. Jumhurul mufassirin dari kalangan ulama salaf dan orang-orang setelahnya berkata, kalau tidak ada takdir dari Allah yang mendahului kalian, wahai pengikut perang Badar yang ditetapkan di Lauhul Mahfudz bahwa harta rampasan itu halal,
maka Allah akan menyiksa kalian. Dan ulama lainnya berkata, kalau bukan karena takdir yang ditetapkan lebih awal bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah adanya alasan, niscaya Allah pasti akan mengazab kalian. Sementara yang lainnya juga berkata, kalau bukan karena takdir Allah yang ditetapkan bagi pengikut perang Badar, bahwa mereka diberikan ampunan, jika mereka berbuat sekehendak hatinya, niscaya Allah akan menyiksa mereka. Dan terakhir ada juga yang berkata, dan menurut kami, inilah yang lebih tepat, kalau bukan karena takdir yang ditetapkan Allah lebih awal dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Wallahu alam. Bab 9. Mengenai firman Allah surat Al-Qamar ayat 49. Abu Hurairah, ia bercerita, orang-orang musyrik dari Quraisy pernah datang kepada Rasulullah seraya berbantah-bantahan mengenai masalah takdir. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan, di dunia, dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-Qamar ayat 47-49. Rasulullah bersabda, jika hari kiamat tiba, ada seorang penyeru yang berseru, di mana musuh-musuh Allah, mereka itu adalah Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir. Namun menurut Daruqutni, Habib ini seorang yang majul, tidak dikenal, dan hadis ini berisnad mutarib, artinya kacau, tidak beraturan, saling tabrakan. Orang-orang yang berbantah-bantahan dalam masalah takdir ini terdapat dua macam. Pertama, orang yang menggugurkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qada, ketetapan dan takdir Allah, yaitu mereka yang mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan Allah. Surat Al-An'am ayat 148. Dan kedua adalah orang yang menentang qada, ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan lebih awal. Masing-masing dari keduanya adalah musuh Allah. Auf mengatakan, barang siapa mendustakan takdir, maka telah mendustakan Islam. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan takdir, menciptakan makhluk Allah melalui takdir, membagikan ajal melalui takdir juga, demikian juga dalam pembagian rezeki. Selain itu, Dia juga membagikan bencana dan kesehatan juga berdasarkan takdir. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan, takdir merupakan kekuasaan Allah. Ibnu Aqil memuji ungkapan Imam Ahmad tersebut sebagai suatu yang sangat baik seraya mengatakan, yang demikian itu menunjukkan kedalaman ilmu Ahmad dan pemahamannya terhadap usuluddin, pokok-pokok agama. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Wafa, bahwa pengingkaran terhadap takdir berarti pengingkaran terhadap kemampuan Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan amal-amal perbuatan umat manusia, pencatatan dan penetapannya. Para pendahulu dari penganut faham Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, mengingkari kemampuan Allah mengetahui apa yang dikerjakan umat manusia. Para ulama salaf telah sepakat untuk mengkafirkan mereka. Mengenai masalah ini, akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya. Dan mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Dalam tafsirnya, Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang demikian itu menunjukkan pemahaman Ibnu Abbas yang mendalam terhadap takwil dan pengetahuannya terhadap hakikat asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas kaum teologis tidak memberikan pengertian terhadap hal itu secara penuh dan benar, meskipun mereka semua mengakui hal tersebut. Orang-orang yang mengingkari takdir dan kemampuan Allah menciptakan amal perbuatan umat manusia tidak mengakui hal itu secara benar.
Dan orang-orang yang mengingkari perbuatan dan tindakan Allah tidak memahaminya secara benar, bahkan mereka secara lantang menyatakan bahwa Allah tidak mampu mengerjakan suatu perbuatan. Dan orang yang tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya berada dalam kesibukan, berbuat apa yang menjadi kehendak Allah, berarti ia tidak mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang tidak mengakui bahwa hati umat manusia ini berada di antara dua jari Allah, yang dapat dibolak-balikan sekehendak Allah, berarti ia tidak mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan orang yang tidak mengakui bahwa Allah bersemayam di arsy Allah setelah menciptakan langit dan bumi, dan bahwa Allah turun ke langit pada setiap malam seraya berfirman, "Barang siapa memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Dia juga turun ke sebuah pohon dan menuturkan kata-kata kepada Musa. Selain itu dia juga turun ke bumi sebelum hari kiamat, yaitu ketika bumi ini telah sepi dari penduduknya. Dan pada hari kiamat Allah juga akan datang memberikan penjelasan kepada hamba-hamba Allah. Dia menampakkan diri Allah yang suci kepada mereka sembari tertawa. Dan lain sebagainya dari berbagai kesibukan dan perbuatan Allah, yang barang siapa tidak mengakuinya, berarti ia tidak mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas adalah orang yang bersikap sangat keras terhadap golongan Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah lainnya yang akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya insya Allah. Bab 10. Tentang periode qada, sesuatu yang ditentukan Allah sejak awal, yang barang siapa tidak mengimaninya berarti tidak mengimani qada dan qadar itu sendiri. Dalam hal ini terdapat 4 periode. Periode pertama adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum penciptaannya. Periode kedua adalah penulisan segala sesuatu itu oleh Allah sebelum penciptaannya. Periode ketiga adalah kehendak Allah terhadapnya. Periode keempat adalah penciptaannya itu sendiri. Mengenai periode pertama, yaitu mengenai pengetahuan Allah Azza wa Jalla akan segala sesuatu yang akan diciptakan Allah, seluruh rasul, para sahabat, serta para tabi'in telah sepakat untuk mengimaninya. Namun mereka ditentang oleh orang-orang Majusi, penyembah api. Dan penulisan segala sesuatu yang akan diciptakan Allah menunjukkan bahwa Allah telah mengetahuinya sebelum penciptaannya itu sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu serta mensucikanmu? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Mujahid mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pelanggaran yang dilakukan iblis, dan penciptaan pelanggaran itu sendiri untuknya, iblis. Qatadah mengatakan, di antara ilmu yang dimiliki Allah adalah Allah mengetahui bahwa dari khalifah itu akan ada para nabi dan rasul serta orang-orang syalih yang akan menghuni surga. Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah lebih mengetahui daripada kalian, para malaikat, tentang apa yang dilakukan iblis. Selain itu, Mujahid juga mengatakan, Allah mengetahui bahwa iblis tidak akan bersujud kepada Adam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah, hanya pada sisi Allah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Luqman ayat 34. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang engkau miliki dari ilmu gaib?
Beliau menjawab, Tuhanmu menyembunyikan 5 kunci mengenal hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Beliau memberi isyarat dengan tangannya. Lalu kutanyakan, apa kelima kunci itu? Beliau menjawab, ilmu maniyah, pengetahuan tentang kematian. Allah mengetahui kapan salah seorang di antara kalian meninggal dunia, sedang kalian tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai mani ketika berada di dalam rahim, Dia mengetahuinya sedang kalian tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai apa yang akan terjadi besok. Dia dapat mengetahui apa yang akan kalian makan besok, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Sebagaimana sebuah hadis yang telah dikemukakan sebelumnya yang telah disepakati kesyahihannya, tidaklah salah seorang di antara kalian, tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di surga atau neraka. Dalam buku Syahihain, merupakan kumpulan kitab 2 syahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kalian melihat binatang-binatang itu lahir dengan berputus-putus, hidung, telinga dan lain-lain secara terpisah? Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu orang yang meninggal dunia di antara mereka sedang ia dalam keadaan masih kecil? Beliau menjawab, Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hadis di atas berarti bahwa Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan jika mereka itu tetap hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasar ilmu Allah? Surat Al-Zatsiyah ayat 23. Ibnu Abbas mengatakan, Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukannya kelak sebelum Allah menciptakannya. Selain itu ia juga mengatakan, dia benar-benar mengetahuinya berdasarkan ilmu yang dimiliki Allah. Sedang Said bin Jubair dan Muqatil mengatakan, dia mengetahui hal itu berdasarkan ilmu Allah mengenai hal itu. Abu Ishaq mengatakan, berdasarkan ilmunya, Allah telah mengetahui sebelum penciptaannya bahwa orang itu akan sesat. Demikian itulah yang dikemukakan oleh mayoritas ahli tafsir. Salabi mengatakan, dia mengetahui kesesatan itu berdasarkan ilmu Allah atas apa yang terjadi kelak. Sekelompok orang yang di antara mereka terdapat Al-Mahdawi mengemukakan 2 pendapat. Salah satunya, Al-Mahdawi mengatakan, maka Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah bahwa ia tidak berhak mendapat petunjuk. Hal itu berarti bahwa Allah benar-benar telah mengetahui bahwa ia termasuk orang-orang yang sesat dan tidak berhak mendapatkan petunjuk, karena jika Allah berikan petunjuk kepadanya, berarti Allah telah menempatkan petunjuk pada tempat yang tidak sebenarnya dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana. Allah senantiasa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengan maknanya di atas, ayat tersebut menegaskan kebenaran takdir dan hikmah, yang karenanya Allah menetapkan kesesatan bagi orang itu. Disebutkan kata, ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyingkap hakikat berbagai persoalan, peletak segala sesuatu pada tempatnya, dan pemberi kebaikan kepada mereka yang berhak. Semuanya itu tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu. Dengan demikian, Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang tersebut karena Allah mengetahui keadaan yang dialaminya sejalan dengan kesesatannya itu dan bahkan menuntut serta mengajaknya kepada kesesatan. Allah sendiri telah sering mensinyalir hal itu sembari memberitahukan bahwa Allah selalu menyesatkan orang-orang kafir. Sebagaimana yang difirmankan Allah, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-An'am ayat 125.
Dia juga berfirman, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi Allah petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Baqarah ayat 26-27. Demikian juga dengan firman Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Surat Al-Imran ayat 86. Firman Allah yang lain, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat Al-Maidah ayat 108. Juga firman Allah, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat ingkar. Surat Al-Zumar ayat 3. Selain itu, Allah juga berfirman, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Surat Ibrahim ayat 27. Dalam surat yang lain Allah berfirman, demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampau batas dan ragu-ragu. Surat Al-Mu'min ayat 34. Dan juga firman Allah, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Surat Al-Mu'min ayat 35. Firman Allah yang lain, demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang tidak mau memahami. Surat Ar-Rum ayat 59. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa Allah melakukan hal itu sebagai hukuman bagi para pelanggar tersebut. Dan yang demikian itu merupakan penyesatan kedua setelah penyesatan pertama, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa, dan ungkapan mereka, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa ayat 155. Demikian juga firman Allah, dan apakah yang memberitahukan kepada kalian bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Surat Al-An'am ayat 109-110. Dia juga berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku? Sedangkan kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian? Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tiada memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Surat Asy-Syaff ayat 5. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Surat Al-Baqarah ayat 10. Selain itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Surat Al-Anfal ayat 24. Artinya, jika kalian menolak seruan Allah dan Rasul Allah, maka Allah akan memberikan batasan antara diri kalian dan hati kalian, sehingga setelah itu kalian tidak akan pernah mampu memenuhi seruan tersebut. Hal itu serupa dengan apa yang difirmankan Allah berikut ini, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Surat Yunus ayat 13. Dalam surat yang lain dia juga berfirman, negeri-negeri yang telah kami binasakan, itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir. Surat Al-A'raf ayat 101.
Mengenai ayat yang terakhir ini terdapat 3 pendapat. Pertama, pendapat Abu Ishaq, di mana ia mengatakan, ayat tersebut memberitahukan mengenai kaum yang tidak beriman, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman mengenai kaumnya Nabi Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaum MU itu kecuali orang yang telah beriman saja. Surat Hud ayat 36. Dalam hal itu Abu Ishaq berargumentasi dengan menggunakan ayat berikut ini, demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir, Surat Al-A'raf ayat 101. Lebih lanjut Abu Ishaq mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa Allah telah mengunci mati hati mereka. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, orang-orang kafir itu tidak akan pernah beriman ketika diutusnya para rasul, karena mereka telah berdusta pada hari pengambilan janji ketika mereka dikeluarkan dari punggung Adam. Ketika itu dalam keadaan terpaksa mereka menyatakan secara lisan beriman dan menyembunyikan kedustaan mereka. Mujahid mengatakan, Allah berfirman, jika kami hidupkan kembali mereka itu setelah kebinasaan mereka, niscaya mereka tidak akan pernah beriman, karena kedustaan yang telah dilakukannya sebelum kebinasaan mereka. Dalam hal itu, penulis katakan, yang demikian itu padanya dari apa yang difirmankan Allah. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Surat Al-An'am ayat 28. Ulama lainnya mengatakan, ketika dibawakan oleh para rasul kepada mereka ayat-ayat yang mereka minta, mereka tidak beriman sama sekali setelah mereka mengetahui ayat-ayat tersebut, karena kedustaan mereka sebelum didatangkannya ayat-ayat itu, sehingga kedustaan mereka itu menghalangi mereka dari kebenaran yang diketahuinya setelah itu. Yang demikian itu merupakan hukuman atas penolakan terhadap kebenaran, yang karenanya, Allah Azza wa Jalla memberikan batasan antara dirinya dengan mereka, memalingkan hati mereka dari Allah. Penyesatan yang merupakan hukuman itu adalah bagian dari keadilan Allah dan atas hamba-hamba Allah. Sedangkan penyesatan yang pertama itu diberikan berdasarkan pengetahuan Allah atas apa yang terjadi pada hamba Allah, yaitu bahwa ia tidak mau dan tidak layak menerima petunjuk. Allah Maha mengetahui di mana Allah harus meletakkan petunjuk dan taufik Allah, sebagaimana Allah mengetahui kepada siapa harus menyerahkan risalah Allah, karena tidak semua orang siap dan mampu mengemban risalah Allah serta menyampaikannya kepada semua umat manusia, dan tidak semua orang siap dan mau menerima dan mengimaninya. Sebagaimana yang difirmankan Allah, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian yang lain, orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Surat Al-An'am ayat 53. Artinya Allah telah menguji mereka dengan sebagian yang lainnya. Dia menguji para pemimpin, penguasa, dan orang-orang terhormat dengan para bawahan, budak, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin, yang jika pemimpin itu melihat kepada bawahan dan orang lemah memalingkan diri seraya berkata, inikah orang yang diberi petunjuk dan kesejahteraan oleh Allah, maka Allah pun berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Orang-orang yang bersyukur itulah yang mengetahui nikmat dan nilainya. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memberikan pengakuan kepada Allah, merendahkan diri, patuh, dan senantiasa beribadah kepada Allah. Allah berujar, jika hati kalian seperti hati mereka, orang-orang yang bersyukur, maka kalian akan mengetahui nilai nikmatku dan akan bersyukur kepadaku atas nikmat tersebut, mengingat dan tunduk kepadaku sebagaimana mereka, serta akan mencintaiku seperti kecintaan mereka kepadaku. Jika demikian, maka akan aku anugerahkan nikmat kepada kalian sebagaimana telah kuanugerahkan kepada mereka nikmatku tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan rasa syukur tersebut. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla seringkali menyertakan antara tahsis, pembatasan, penghususan, dengan ilmu,
Seperti firman Allah berikut ini, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Demikian juga firman Allah, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Surat Al-An'am ayat 124. Dan firman Allah yang lain, dan Tuhanmu menciptakan apa yang kehendaki dan dipilih Allah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka serta apa yang mereka nyatakan. Surat Al-Qasas ayat 68-69. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan penciptaan dan pemilihan atas makhluk-makhluk Allah. Secara tegas dikatakan, Dia yang memilih. Dan kemudian Dia tidak memberikan pilihan kepada mereka seperti yang dikehendaki mereka, karena Dia yang lebih mengetahui kepada siapa pilihan itu dijatuhkan. Bukan seperti orang yang mengatakan, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dari dua negeri, Mekah dan Taif, ini. Surat Al-Zuruf ayat 31. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia tidak mengutus para rasul Allah atas pilihan mereka. Dan bahwa manusia ini tidak memiliki pilihan terhadap Allah, tetapi Allah lah yang menciptakan apa yang dikehendaki dan dipilih Allah. Kemudian Allah menafikan pilihan bagi mereka sebagaimana tidak diberikan kepada mereka hak mencipta. Orang yang mengaku bahwa kata Ema dalam ayat itu berkedudukan sebagai maf'ul, objek, dari kata Yahtar, benar-benar telah melakukan suatu kesalahan. Karena jika demikian yang dimaksudkan, maka pilihan itu berkedudukan sebagai habaruka ana, sehingga tidak benar makna firman Allah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Ayat di atas juga tidak difahami seperti yang dikemukakan para teolog bahwa ikhtiar, pilihan, dalam ayat tersebut berarti iradah, kehendak. Lafaz ikhtiar dalam Al-Quran sesuai dengan makna lugawinya yang berarti penentuan pilihan pada sesuatu atas sesuatu yang lain. Dan itu jelas menuntut pengutamaan dan penghususan sesuatu yang menjadi pilihan itu atas yang lainnya. Dengan demikian hal itu lebih khusus dari iradah dan kehendak. Demikian itulah makna ikhtiar secara lugawi, yang lebih khusus dari apa yang dikatakan oleh kaum teolog di atas. Di antara ayat yang menjadikan landasan bagi pengertian itu adalah firman Allah, dan tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul Allah telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. Demikian juga firman-Nya yang lain, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami, pada waktu yang telah kami tentukan. Surat Al-A'raf ayat 155. Dengan demikian itu, terjawab sudah pertanyaan yang diajukan oleh kelompok Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, di mana mereka mempertanyakan, apakah kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi karena pilihan Allah atau bukan? Jika Anda katakan, keduanya terjadi karena pilihan Allah, maka setiap yang telah menjadi pilihan Allah berarti telah diridai dan dicintai Allah. Dan jika Anda katakan bahwa hal itu bukan merupakan pilihan Allah, berarti bukan merupakan kehendak dan pilihan Allah. Jawaban telak pasti dapat dikemukakan, apakah yang Anda maksudkan dengan ikhtiar itu yang bersifat umum dalam istilah kaum teologis, yaitu kehendak dan iradah, kehendak, ataukah yang bersifat khusus yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ungkapan bangsa Arab? Jika yang Anda maksudkan itu pengertian awal, maka kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi atas pilihan Allah, namun tidak diperbolehkan pengertian seperti diberikan padanya, karena dalam kata ikhtiar itu terdapat makna istifa, pilihan, dan mahabbah, cinta,
tetapi cukup dengan mengatakan terjadi karena kehendak dan iradah, kehendaknya. Dan jika yang Anda maksudkan dengan ikhtiar itu seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan yang populer, maka kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi bukan karena pilihan Allah, meski terjadi karena merupakan kehendak Allah. Jika ditanyakan, apakah kalian menyatakan bahwa kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi karena iradah, kehendak Allah atau kalian tidak menyatakannya? Untuk pertanyaan seperti itu dapat dikatakan, di dalam Al-Quran, kata iradah, kehendak, itu terdapat dua macam. Pertama kehendak kauniyah, ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Yang mencakup seluruh makhluk Allah sebagaimana yang difirmankan Allah, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Buruj ayat 16. Juga firman Allah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri. Surat Al-Isra, ayat 16. Firman Allah yang lain, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Surat Hud ayat 34. Dan kedua adalah iradah diniyah amriyah, yang tidak mengharuskan terwujudnya kehendak tersebut, yang tidak harus terrealisir. Seperti misalnya apa yang difirmankan Allah, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, surat Al-Baqarah ayat 185. Dan firman Allah, dan Allah hendak menerima, menghendaki, taubat kalian. Surat An-Nisa ayat 27. Demikian juga jika ditanyakan, apakah kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? Maka dapat dikatakan bahwa izin itu terdapat dua macam juga. Pertama, izin yang bersifat kauni, dapat dikatakan ilham, proses berpikir, eksperimen. Ilmu ini bisa didapat oleh siapa saja tidak peduli kafir atau mukmin karena tidak ada hubungannya dengan surga ataupun neraka, seperti misalnya firman Allah, dan mereka, ahli sihir, itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Kedua, yang bersifat dini amri, agama yang diperintahkan, seperti misalnya firman Allah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang ini? Demikian juga firman Allah, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Surat Al-Hajj ayat 39. Kata ikhtiar berasal dari kata khair, kebaikan, yang berarti lawan dari syar, kejahatan. Pada kesempatan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendasarkan pilihan Allah berdasarkan pada pengetahuan, yaitu pada momen-momen khusus. Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas sekalian alam ini. Surat Al-Dukhan ayat 32. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan banyak orang, bahwa hal itu berarti, Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa mereka itu benar-benar orang-orang yang berhak dipilih. Dengan pengertian lain, Allah berfirman, kami memilih mereka dengan pengetahuan penuh terhadap mereka dan kondisi mereka serta hal-hal yang menentukan terpilihnya mereka sebelum penciptaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pilihan Allah atas mereka dan hikmah yang terkandung dalam pilihan yang dijatuhkan Allah pada mereka itu serta menyebutkan pengetahuan Allah yang menunjukkan pada tempat-tempat hikmah dan pilihan Allah. Di antara hal itu adalah firman Allah, dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Surat Al-Anbiya ayat 51. Mengenai ayat di atas terdapat beberapa pendapat, tetapi yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu terjadi sebelum diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Allah telah berfirman, dan sungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, Surat Al-Anbiya, ayat 48. Firman Allah setelah itu, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab, peringatan, yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kalian mengingkarinya?
Surat Al-Anbiya, ayat 50. Dan selanjutnya Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Surat Al-Anbiya, ayat 51. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut ketiga nabi, Ibrahim, Musa, dan Muhammad itu sebagai imam para rasul dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ada yang mengatakan, kalimat, min qabli, berarti pada waktu Ibrahim masih kecil dan belum menginjak usia balik. Namun menurut susunan kata tersebut, tidak diperoleh sinyalir yang menunjukkan pengertian ke arah itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat, min qabli, itu berarti sudah berada dalam pengetahuan Allah sebelumnya. Namun demikian, dalam ayat itu tidak terdapat pengertian yang menunjuk ke arah itu. Dan petunjuk itu tidak khusus untuk Ibrahim semata, tetapi diperuntukkan bagi seluruh orang yang beriman. Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Al-Baghawi mengatakan, bahwa Ibrahim itu berhak mendapatkan petunjuk dan menyandang kenabian. Abu Faraj mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa Ibrahim itu layak diberikan petunjuk kebenaran. Penulis buku Al-Kasyaf mengemukakan, bahwa dia telah mengetahui darinya suatu keadaan yang sangat menarik dan rahasia yang menakjubkan serta sifat-sifat yang diridai Allah. Yang demikian itu sama seperti ungkapan Anda, aku mengetahui benar tentang si fulan. Maka ungkapan Anda itu mencakup pengenalan dan pengetahuan mengenai kebaikan dan keburukan sifat-sifat si fulan tersebut. Hal itu menyerupai firman Allah. Allah lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulan. Surat Al-An'am ayat 124. Firman Allah, dan sesungguhnya kami pilih mereka dengan pengetahuan kami. Surat Al-Dukhan ayat 32. Padanya ayat itu adalah firman Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, pada masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya, keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Imran ayat 33-34. Dan ayat dekat dengan firman Allah di atas adalah, dan telah kami tundukkan, untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anbiya, ayat 81. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana dalam penetapan pilihan Allah terhadap makhluk Allah dan penyesatan yang dilakukan Allah terhadap orang-orang yang sesat, maka Dia juga Maha mengetahui lagi Maha bijaksana dalam perintah dan hukum Allah karena di dalamnya terdapat sasaran terpuji dan tujuan yang sangat mulia. Dia berfirman, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa apa yang diperintahkan Allah itu mengandung berbagai kemaslahatan dan manfaat bagi mereka, suatu hal yang menjadi landasan Allah dalam menentukan perintah itu. Padahal mereka tidak menyukai apa yang diperintahkan tersebut, karena mereka tidak mengetahui manfaat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Allah mengetahui hasil dari perintah Allah tersebut yang sama sekali tidak diketahui oleh mereka. Ayat terakhir di atas mencakup perintah untuk senantiasa berpegang teguh dan mentaati perintah Allah meskipun terkesan sangat memberatkan serta menerima takdir yang telah ditetapkan Allah meskipun diri tidak menyukainya. Dalam sebuah hadis yang membahas tentang doa istikharah disebutkan, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk yang baik dengan pengetahuan MU, aku meminta agar diberi kekuatan dengan kekuatan MU. Aku meminta kemurahan-Mu yang luas, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak mempunyai kekuasaan.
Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau yang Maha mengetahui yang gaib-gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini baik bagiku, buat agamaku, kehidupanku, dan hari depanku, maka berikanlah ia padaku, dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah ia kepadaku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini buruk bagiku, buat agamaku, kehidupanku, dan hari depanku, maka jauhkanlah ia dariku, jauhkanlah aku darinya, serta berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya, setelah itu jadikanlah aku orang yang ridha dengan pemberianmu itu.